ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap seorang yang menghina nabi atau manusia yang paling mulia dalam Islam? Dan bagaimana sikap seorang muslim atau hukum dalam Islam seorang muslim menghina Tuhan selain dari agama Islam, Ustaz? Pertama, perlu kita ketahui saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kehormatan Nabi SAW adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita yang lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Baik. Saya membaca di sini beberapa pendapat ulama kita. Ya, disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam. Yang disebutkan oleh Ishaq ibn Rahawayh, salah seorang dari imam A'immati ahli sunnati wal jamaah, beliau berkata, ajma'al muslimun ala man sabba Allah aw sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam aw daf'an syai'an mimma anzalallah azza wa jalla aw qatala nabiyyan min anbiya'illahi azza wa jalla anau kafirun bidzalik wa in kana mukiran bi kulli ma anzalallah. Sepakat seluruhnya muslimin, kata beliau, siapa yang mencela Allah dan atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia menolak sesuatu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia membunuh daripada nabi-nabi, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengikrarkan perkara-perkara yang lain dari apa yang Allah turunkan dalam agama ini. Salatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, semuanya rajin, tetapi dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh para ulama Islam. Dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kullu man syatama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw tanaqqusuhu musliman kana aw kafiran fa alaihi al-qatl wa ara ay yuqtal wa la yustatab. Barang siapa saja yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjatuhkan kedudukan Rasulullah, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir, maka wajib untuk dibunuh. Dan Imam Ahmad berkata, aku tidak memandang untuk an uqtal wala yustatab. Aku memandang dia tetap dibunuh dan tidak dimintai taubat. Jadi kalau dia bertobat, urusan dia dengan Allah nanti di yaumul qiyamah. Ya, siapa saja yang kedapatan mereka mencela Rasul, dibunuh. Iya. Kemudian juga disebutkan dalam ucapan yang lainnya dari Imam Ahmad rahimahullah, kullu man naqadha al-ahda aw ahdatha fil Islam hadathan mithla ma hadha ra'aitu 'alaihi al-qatl laysa 'ala hadha abtal ahad aw dhimmah. Baik, dan kalimatnya intinya dibunuh orang-orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga di sini dinukilkan dari ucapan-ucapan para ulama yang lainnya, dan mungkin saya tidak baca semuanya. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang menghina Rasul, penggal kepalanya. Tapi kita berbicara bukan karena kita membela dia. Ini kadang orang salah paham. Ketika kita mengatakan ucapan seperti ini, itu bela orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membela orang yang mencela Rasulullah? Semua orang yang beriman, orang enggak salat pun,
Ya, mereka berang dan benci ketika Nabi SAW dicela. Tetapi kondisinya, para hadirin dan hadirat, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsiahnya di sana. Perlu hal-hal yang rumit untuk mereka keluar dari negeri tersebut. Ya, masalah visa di negeri orang lain, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dalam fatwa beliau menyebutkan, kalau seandainya memang dia melihat tidak ada mudarat yang lebih besar, ya, maka tidak ada masalah ketika tidak ditegakkan hukum baginya. Ketika tidak ditegakkan hukum dan tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Misalnya apa? Dia akhirnya terbunuh juga. Kan seperti itu. Atau akhirnya masjid-masjid ditutup. Atau kemudian mungkin ya wanita-wanita nanti akan diintimidasi, akan diganggu. Atau yang tadinya gambar Rasulullah SAW itu hanya dipamerkan di rumahnya, di ruang kelas. Ya, karena kemudian dicegah, dibunuh orang tadi, akhirnya mereka buat baleho di gedung besar. Dan bukan di satu gedung, dengan beberapa gedung yang lainnya. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Bahkan di zaman ketika Nabi SAW masih hidup, datang Dzul Khuwaisirah. Dia berkata, "Idil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Bersikap adillah engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bersikap adil. Itu ucapan laki-laki munafik ini di depan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh ku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" "Jangan," kata Nabi. Rasulullah mengatakan, nanti orang-orang akan menganggap Muhammad dia telah membunuh sahabatnya sendiri. Iya, kita yakini laki-laki ini merupakan laki-laki yang sangat bejat, kafir dengan apa yang dia ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dia mencela Nabi di hadapan Nabi. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menebas kepalanya, Rasulullah biar jangan. Kata Rasulullah jangan. Supaya untuk menjaga maslahat. Apa maslahatnya? Masalahnya supaya orang-orang tidak menganggap Islam ini adalah agama yang kejam. Muhammad kok bisa membunuh ya umatnya sendiri. Dia kan sholat bersama Muhammad, dia kan jihad bersama Muhammad, kok dibunuh? Iya, ini dijaga oleh Rasulullah. Dan sekarang kemudaratan yang terjadi ya di tengah-tengah muslimin minoritas di negara Prancis tersebut, dan sudah mulai presiden kafir ini sudah mengumumkan Islamofobia di tengah-tengah kepemerintahannya. Tentunya apa para hadirin? Tentunya kemudaratan yang akan didapatkan oleh muslimin itu semakin lebih besar. Dan terjadi, masjid ditutup. Ya, balik yang gambar yang tadinya di kelas kemudian berubah di gedung yang besar. Mudarat yang lebih besar yang terjadi. Jelas? Begitu juga ada orang yang menghina Nabi di depan Aisyah radhiyallahu taala anha. "Asam alaik ya Muhammad," celaka bagi engkau ya Muhammad. Celaka bagi engkau ya Muhammad. Kemudian Aisyah membalasnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aisyah tidak demikian. Tapi katakanlah wa alaik. Dan juga bagi engkau." Kenapa? Karena waktu itu mungkin muslimin masih lemah. Rasulullah melihat kemudaratan yang besar ketika nanti dia akan dibunuh dan lain sebagainya. Iya, jadi hal-hal yang seperti ini terkadang kita yang muda-muda ini, ya terkadang kita yang mungkin ilmunya minim dan lain sebagainya, ya pinginnya kan dengan modal semangat, ya pingin paling eksis, wah saya inilah yang paling mencintai Nabi. Sayalah yang paling terdepan di dalam membantah si kafir ini dan seterusnya. Ya, Anda berbicara di Indonesia enak, di negeri ini mayoritas muslimin. Tetapi di sana saudara-saudara kita muslimin, mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan ya pemerintahannya itu sangat anti dengan Islam. Ya, oleh karena itu ketika para ulama berkomentar sesuatu, udah mulai lagi membicarakan tentang ulama. Terkadang ulama itu memikirnya jauh ke depan. Bukan hanya memikirkan hanya sejengkal saja atau apa yang ada di depan mata. Mereka berpikir ke depan.
Ya, dan Allah menyebutkan dalam ayatnya, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Dan orang yang janganlah engkau mencela, dan jangan engkau mencela orang-orang, jangan engkau mencela tuhan-tuhan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Faham? Mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, ya hakikatnya musyrikin mereka menyembah para syaitan, para iblis. Tetapi Allah melarang kita untuk mencela iblis dan syaitan ini dalam kondisi tertentu yang dikhawatirkan mereka akan mencela Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama ketika kita salah dalam bersikap. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruhaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini, yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi. Dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Jelas di sini? Baik, wallahu a'lam.